Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 87 menguasai mereka semua. Kakak, lihat itu. Sudah kubilang dia akan jadi nomor 1. Si kuning besar menunjukkan ekspresi kemenangan, dan mereka yang bertaruh dengannya memiliki garis-garis hitam di dahi mereka. Masing-masing dari mereka menggertakkan gigi, berharap mereka dapat mencabik-cabik anjing kuning besar ini. Dari mana datangnya pemuda aneh ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia pasti curang. Kalau tidak curang, mustahil bisa bersikap tenang dan santai seperti ini. Jangan khawatir, ini belum berakhir, Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang akan segera menyusul. Mereka yang bertaruh mulai murung. Beberapa dari mereka mencoba menghibur diri dengan berharap bahwa Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang yang terengah-engah dapat mengejar Jiang Chen dan menyingkirkannya. Ketika Jiang Chen melompat ke anak tangga ke-80, wajahnya masih menyunggingkan senyum hangat. Di atas Stairway to Heaven, ekspresi Nan Beichao dan 3 orang lainnya juga berubah. Terutama Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi, yang telah melihat Jiang Chen sejak awal. Ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa mencapai langkah ke-80 di bawah tekanan kita, melampaui Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang? Liang Xiao bertanya dengan ekspresi terkejut. Menarik, lihat gelombang energi yuannya, dia baru berada di alam inti fana awal. Sepertinya dia punya beberapa rahasia menarik. Gerakan Bai Huade menggoda, dan memancarkan perasaan genit dari seluruh tubuhnya. Suaranya yang seksi cukup untuk menyentuh hati siapapun. Matanya yang indah menatap Jiang Chen dari atas ke bawah, dia menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada pemuda ini. Mari kita lepaskan tekanan jiwa kita bersama-sama. Nan Beichao berkata dengan dingin, sambil melepaskan tekanan jiwa yang kuat. Tekanan jiwa dan energi jiwa adalah dua hal yang berbeda. Tekanan jiwa adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang berasal dari kekuatan seorang prajurit, dan menggunakan cara yang sangat khusus untuk mengekspresikan dirinya. Itu tidak dapat dilihat atau disentuh, dan hanya memengaruhi jiwa seseorang. Kau benar, kita tidak bisa membiarkannya mencapai anak tangga ke-90, dan kita jelas tidak bisa membiarkannya mencapai puncak. Jika dia berhasil, maka kita akan kehilangan muka. Kata Liang Xiao. 3 orang lainnya setuju dengan apa yang dikatakan Liang Xiao. Keempat orang itu memang merupakan perwakilan terbaik dari generasi muda terkuat di Provinsi Qi. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka dan masih gagal menekan seorang prajurit inti mortal awal, maka mereka akan kehilangan muka. Kali ini, Nan Beichao dan 3 orang lainnya langsung melepaskan tekanan jiwa mereka. Sebagian besar tekanan difokuskan pada Jiang Chen. Namun, meskipun demikian, peningkatan tekanan tersebut tetap membuat Little Devil King dan Li Wusuang tidak bisa bergerak. Mereka terhenti di atas anak tangga ke-70 dan bahkan tidak bisa melangkah maju. Beberapa orang bahkan menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Merasakan tekanan yang meningkat, lengkungan ke atas muncul di bibir Jiang Chen. Dalam hatinya dia mendengus dingin, mencoba menekanku dengan tekanan kultivasi dan tekanan jiwa. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga, menyebabkan tekanan di sekitarnya segera menghilang. Mengenai tekanan jiwa, dia bahkan tidak peduli tentang itu. Dia memiliki keterampilan derivasi jiwa agung, dan jiwanya telah menembus ke alam inti surgawi. Dengan bantuan keterampilan derivasi jiwa agung, tekanan jiwa tidak dapat memengaruhinya. Yang terpenting adalah bahwa Jiang Chen secara tidak sadar memancarkan aura seorang Sein, yang merupakan aura yang sesuai dengan lingkungan alam. Kecuali seseorang secara langsung menekannya dengan kekuatan atau energi yuan, tekanan kultivasi dan aura yang tak terlihat itu sama sekali tidak berarti baginya. Meskipun Jiang Chen tidak memiliki dasar kultivasi seorang suci, dia tetap tidak akan bisa ditekan oleh beberapa pendekar inti surgawi yang lemah. Karena kalian semua ingin menindasku, aku akan membiarkan kalian kehilangan seluruh muka kalian. Mata Jiang Chen berbinar-binar, begitulah emosinya. Menurut niat awalnya, ia hanya ingin meraih juara pertama, tetapi ia tidak pernah berniat untuk mencapai puncak. Namun, karena Nan Beichao dan 3 orang lainnya secara langsung menentangnya, mereka telah sepenuhnya menyulut semangat juang Jiang Chen. Di jalur kultivasi, momentum dan semangat juang sangatlah penting. Kemauan seseorang juga penting. Sama seperti sekarang, menghadapi tekanan dari 4 pendekar hebat, jika Jiang Chen tunduk pada kekuatan mereka, maka kejadian ini akan meninggalkan jejak kegagalan di benaknya, yang kemudian akan berubah menjadi simpul di kepalanya. Simpul itu kemudian akan menjadi hambatan besar dalam kultivasinya di masa depan. Untuk melepaskan ikatan ini, ia harus melembutkan keinginannya. Oleh karena itu, Jiang Chen harus mencapai puncak dan berdiri berdampingan dengan keempat pejuang hebat ini. Dalam benak Jiang Chen, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di atasnya, ia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi.
Jiang Chen tidak akan pernah melihat ke arah seseorang, dia tidak akan melihat siapapun dengan kepala mendongak ke atas. Dalam benak seorang saint terhebat di dunia ini, hanya dia yang bisa duduk tinggi di posisi terdepan, sambil melihat ke bawah pada orang lain dari atas. Di hadapan Jiang Chen, sekalipun kau seekor naga, kau tetap harus berjongkok, sekalipun kau seekor harimau, kau tetap harus berbaring. Tidak masalah jika kau adalah anak takdir seperti Nan Beichou, kau tidak boleh menempatkan ego dan harga dirimu di atas Jiang Chen. Itulah Jiang Chen. Setelah bereinkarnasi, ia masih ingin menapaki jalan penaklukan sambil duduk di posisi tinggi dan memimpin, memerintah semua orang. Hanya surga yang dapat dibandingkan dengannya. Lihat. Pemuda itu telah mencapai langkah ke-80 dan telah menarik perhatian keempat jenius besar. Para jenius itu jelas akan melepaskan tekanan yang lebih kuat lagi, kurasa dia tidak akan mampu melawan, dia pasti akan mundur di bawah tekanan seperti itu. Dari mana pemuda ini berasal? Dia sangat berani. Dia tidak akan mundur. Sepertinya dia benar-benar melawan 4 prajurit besar. Ini mengerikan, bukankah dia hanya seorang prajurit Mortal Core? Dia berani melawan 4 jenius besar, bukankah dia hanya mencari masalah? Tidak ada yang bisa tetap tenang lagi, pandangan semua orang tertuju pada pemuda berpakaian putih yang berdiri di dekat puncak Stairway to Heaven. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan di bawah tekanan keempat jenius besar, dia berdiri diam seperti gunung. Apa yang sedang dilakukan kakak Jiang Chen? Dia sudah berada di posisi pertama sekarang, mengapa dia masih ingin naik? Yan Chen Yu bertanya dengan ekspresi bingung. Kau tidak tahu apa-apa, anak ini memiliki aura seseorang yang berdiri di atas segalanya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun berdiri di atasnya. Jika dia melakukannya, maka itu hanya akan membentuk simpul mental di benaknya. Jiang Chen pasti ingin naik ke puncak dan berdiri berdampingan dengan keempat jenius itu. Dengan ini, mungkin dia akan berakhir meledakkan wajah mereka dan menyinggung keempat jenius itu, tetapi setidaknya dia akan dapat membiarkan pikirannya berjalan lancar, memungkinkan kultivasinya di masa depan menjadi lebih mudah. Jalan kultivasi adalah hal yang ajaib, dan setiap pikiran ajaib adalah kesempatan besar. Itu adalah proses pembelajaran, dan dengan memanfaatkan pikiran ini, mungkin Jiang Chen akan dapat menerobos ke ranah inti fana menengah. Mata Big Yellow berbinar-binar, dia sekarang semakin mengagumi Jiang Chen. Sepanjang perjalanan mereka, Jiang Chen telah membuktikan dirinya sebagai orang yang bijaksana dan cerdas. Ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang terlihat. Meskipun dia masih muda, Big Yellow memperlakukannya seperti rubah tua yang licik. Wus. Di atas Stairway to Heaven, tekanan gabungan dari 4 jenius besar telah membentuk topan, menyebabkan angin kencang muncul. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menatap keempat orang di atas tangga, lengkungan ke atas muncul di bibirnya. Dia mengekspresikan kebanggaannya. Di mata Jiang Chen, tekanan ini hanyalah angin musim semi yang hangat. Di belakangnya, Raja Iblis Kecil dan Liu Suang menatap Jiang Chen yang berdiri di tengah topan yang tertekan. Badai berkecamuk dalam pikiran mereka. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu mereka yang berada di Stairway to Heaven, atau kerumunan di Whirling Sun Square, mereka semua menahan napas dan berhenti membuat keributan. Setiap orang dari mereka ingin tahu, kuda hitam yang tiba-tiba muncul ini, bagaimana tepatnya dia akan memprovokasi martabat keempat jenius itu. Di bawah tatapan lebih dari 300.000 orang, Jiang Chen akhirnya bergerak. Ia melompat maju dan melompat ke udara, segera melewati 10 anak tangga batu. Ia sekarang berada di anak tangga ke-90. Apa? Semua orang berteriak kaget. Mereka semua menatap Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat hantu, apakah pria ini masih bisa dianggap manusia? Itulah tekanan gabungan dari 4 jenius besar, dan di bawah tekanan yang begitu kuat, dia masih bisa melewati 10 langkah dengan 1 langkah. Itu sungguh gila. Sial, kita telah ditipu oleh anjing kuning besar itu, bocah ini benar-benar memiliki kemampuan yang aneh. Anjing kuning besar, kau benar-benar anjing yang berpikiran jahat. Kembalikan pil pemulihan fana kami secepatnya. Mereka yang sudah memasang taruhan menggertakkan gigi, fokusnya tertuju pada Big Yellow. Menghadapi tatapan yang seolah-olah akan membunuh seseorang, Big Yellow sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, lihatlah wajah kalian yang menyedihkan, bukankah itu hanya 1 atau 200 pil pemulihan fana? Tidak bisakah kalian semua bersikap sedikit lebih terhormat? Apakah aku, ayahmu, memaksamu untuk memasang taruhan itu? Siapa yang berteriak bahwa dia ingin mempertaruhkan semua uangnya tadi? Siapa si idiot yang mengatakan dia akan memukulku, ayahnya, jika aku tidak membiarkannya bertaruh? Di mana para idiot itu? Ayo, tunjukkan dirimu kepada ayahmu sekarang juga. Si kuning besar mengangkat tangannya dan memaki. Kelompok itu tidak dapat berkata apa-apa untuk membantahnya, jadi mereka menutup mulut mereka. Sial, ini menyebalkan, mereka telah ditipu oleh seekor anjing. Ini sungguh tidak masuk akal.
Tapi sekali lagi, siapa yang harus disalahkan selain diri mereka sendiri? Di atas Stairway to Heaven, ekspresi Nan Beichao, Guan Yiyun dan dua orang lainnya berubah lagi. Sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan energi Yuan Jiangchen. Dia benar-benar hanya berada di alam Mortal Core awal. Pada jarak sedekat itu, seorang prajurit Mortal Core muda benar-benar mampu menahan tekanan jiwa gabungan dari keempat jenius ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Dan ini masih jauh dari akhir. Jiang Chen bergerak lagi. Ia mengangkat satu kaki ke atas dan melangkah 5 langkah lagi. Sekarang ia berada di anak tangga ke-95. Gabungkan tekanan jiwa kita, aku tidak percaya dia bisa menahannya lama-lama. Liang Xiao berkata dengan nada dingin. Keempat jenius itu meningkatkan tekanan sekali lagi, berharap untuk mengirim Jiang Chen kembali ke bawah. Melihat kemajuan Jiang Chen, dia pasti akan mencapai puncak Stairway to Heaven. Lupakan mencapai puncak, hanya dengan mampu mencapai anak tangga ke-95, itu sudah merendahkan mereka. Ini adalah sesuatu yang mustahil dalam beberapa tahun terakhir. Jiang Chen tidak pernah peduli dengan wajah muram keempat jenius itu. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan kesenangan, sirkulasi keterampilan transformasi naga semakin cepat dan cepat. Begitu tujuannya tercapai, ranah kultivasinya akan mencapai tingkatan baru. Mengetuk. Jiang Chen melangkah maju lagi dan melangkah ke anak tangga ke-96, lalu ke-97, lalu ke-98, sebelum akhirnya berhenti di anak tangga ke-99. Dengan satu langkah lagi, ia akan dapat berdiri berdampingan dengan keempat jenius besar itu. Ya ampun, dia benar-benar mencapai langkah ke-99, apakah dia masih manusia? Apa yang akan dia lakukan? Jangan bilang dia benar-benar ingin melangkah ke atas Stairway to Heaven. Posisinya saat ini telah membuat keempat jenius itu kehilangan muka, apakah dia benar-benar ingin mati hari ini? Ini mengasyikkan, sangat mengasyikkan. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuat perjalananku berharga. Kupikir pertarungan untuk tempat pertama akan terjadi antara Raja Iblis Kecil dan Liu Suang, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan dapat menyaksikan kuda hitam yang begitu kuat. Banyak orang mulai mengungkapkan keterkejutan mereka. Penampilan Jiang Chen benar-benar mengejutkan. Kompetisi Provinsi Qi telah diadakan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berdiri di puncak Stairway to Heaven. Bisakah kuda hitam ini memecahkan rekor dan menciptakan keajaiban hari ini? Raja Iblis Kecil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia berpikir dalam hati bahwa ia telah salah menilai Jiang Chen. Ketika ia berada di restoran Silver Moon, meskipun ia merasa bahwa Jiang Chen luar biasa, ia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan sehebat ini. Nan Beichao yang berambut merah menatap Jiang Chen dengan tatapan tajam. Dia berbicara dengan nada yang sangat dingin, mundur.